Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keturunan bangsa Quraisy dari suku Bani Hasim. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib, seorang pemuka kaum Quraisy yang sangat dihormati. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, merupakan seorang pemuda yang cerdas, anak kesayangan Abdul Muthalib. Ibu Nabi Muhammad adalah Aminah binti Wahab, seorang wanita terpandang dari suku Bani Kilab. Ketika Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad SAW, Abdullah ditugaskan oleh Abdul Muthalib untuk berdagang ke negeri Syam dengan memandu rombongan dagang Quraisy. Sekembalinya dari Syam, ayah Nabi Muhammad singgah di Madinah dalam kondisi sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Beliau wafat di usia 25 tahun, beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha ingin menyerang Makkah. Hal itu dilakukan untuk menghancurkan Ka'bah, dikarenakan rasa iri Raja Abraha. Dia ingin orang-orang tidak lagi berhaji ke Ka'bah di kota Makkah, akan tetapi ke kota San'a di Yaman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan usaha Raja Abraha dan mengirimkan burung-burung ababil yang menghujani mereka dengan batu kecil dari tanah yang terbakar. Dan siapa saja yang terkena batu itu pasti mati dengan tubuh yang mengenaskan, bagaikan daun yang dimakan ulat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun terjadinya serangan pasukan gajah. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian memberinya nama Muhammad. Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab pada saat itu, bayi yang baru lahir diserahkan kepada ibu susu yang tinggal di luar kota Makkah untuk menghindarkan dari penyakit yang ada di kota. Setelah kelahirannya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diserahkan kepada Halimah Asy-Sya'diyah untuk disusui. Beliau pun dibawa ke perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Kehadiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa banyak keberkahan kepada keluarga Halimah. Ternak yang mereka miliki semuanya sehat, gemuk, dan memiliki susu yang banyak sehingga memberikan mereka bekal makanan yang banyak. Padahal wilayah penggembalaan di sekitar mereka tandus, dan ternak-ternak tetangga mereka pun kurus dan tidak memiliki susu. Setelah Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 5 tahun, Halimah As-Sa'diyah memulangkan beliau kepada ibu kandungnya. Nabi Muhammad SAW kemudian tinggal bersama ibunya di Makkah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya membawanya ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit di tengah perjalanan dan akhirnya wafat dan dimakamkan di Al-Abwa, suatu tempat di antara Makkah dan Madinah. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, lalu membawa cucunya yang telah menjadi yatim piatu pulang ke Makkah dan memeliharanya, memberikan Nabi Muhammad SAW kasih sayang, bahkan jauh melebihi anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama kakeknya kurang lebih 2 tahun, hingga Abdul Muthalib meninggal pada waktu beliau berusia 8 tahun 2 bulan.
Nabi Muhammad SAW pun kemudian diasuh oleh saudara ayahnya Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW yang waktu itu berusia 12 tahun diajak oleh pamannya Abu Thalib ikut rombongan berdagang ke negeri Syam. Di sebuah tempat yang bernama Busra, mereka bertemu seorang pendeta yang bernama Bahira. Pendeta Bahira melihat mereka dari pondoknya dan mengenali Nabi Muhammad SAW di antara rombongan. Dia melihat awan menaungi Nabi Muhammad SAW. Pendeta Bahira pun segera menyambut mereka, padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukannya. Dia berjalan di sela-sela mereka hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dia lalu memegang tangan beliau seraya berkata, "Inilah penghulu alam semesta. Inilah utusan Rabb alam semesta. Dia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat atas semesta alam ini." Pendeta itu pun menjamu rombongan tersebut, kemudian berpesan kepada Abi Thalib agar segera membawa pulang keponakannya ke Mekah dan menjaganya dengan hati-hati. Karena jika orang Yahudi dan Romawi mengetahui keberadaan Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan berusaha menangkapnya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup para Nabi dan Rasul, pembawa risalah agama yang sempurna dan mulia, yaitu Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama yang memiliki akhlak yang mulia dan banyak kebaikan. Dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW akan menambah cinta kita kepada beliau.